nih, kita di Jumpa Kuliner, betul ya nggak Teh? Betul Nah banget. sekarang kita lagi ada di mana sih Teh? Sekarang kita lagi ada di restoran kehidupan tak pernah berakhir ya, seperti di Bandung gitu ya. Kuliner selalu nggak ada habisnya gitu kalau kita ngomongin soal kuliner di Bandung gitu ya. Sekarang kita ada di restoran ini salah satu restoran vegetarian gitu ya? Iya, Atau vegan? Benar, Kang. Jadi ini tuh salah satu restoran dan tempat makan yang unik di Bandung, di mana di restoran ini di sini tuh gak ada unsur hewani atau daging-dagingan. Jadi kayak di sini tuh khusus terbuat dari sayuran dan tumbuh-tumbuhan kayak gitu, Kang. Tapi aku pernah lihat gitu di salah satu menu ada rendang sama sate Nah itu kan, Teh. itu kok jadi kayak bikin penasaran dan unik Iya, nggak sih? bener. Ada rendang sama sate tapi terbuat dari tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran kayak Nah gitu. itu gimana sih? Benar. Apakah rasanya sama kayak daging pada umumnya atau gimana? Mungkin kita langsung masuk Ayo. aja gitu ya Teh. Betul, kalau gitu yuk langsung masuk aja. Ya teman-teman, bisa dilihat di kanan dan kiri saya di sini banyak sekali TV ya teman-teman. Nah di TV ini emang ngomongin soal apa sih? Ya tentunya ngomongin soal kehidupan yang secara sehat gitu. Selain makanannya yang terbilang unik itu ya tentang vegan dan vegetarian, untuk ngomongin soal tumbuh-tumbuhan. Di sini juga ada beberapa informasi tentang kehidupan tak pernah berakhir ini. Salah satunya di sebelah sini teman-teman, boleh. Nah di TV di sini juga di bawahnya ada ngomongin soal penyakit-penyakit yang kalau misalkan kita terlalu banyak makan atau mengkonsumsi daging hewani, kita akan mendapatkan salah satunya penyakit seperti ini ya, diabetes, jantung, kanker. Dan restoran ini memang mengambil itu sebagai poin utamanya gitu, bahwasannya mereka tuh sebenarnya bukan hanya melulu ingin berinvestasi dengan restoran ini gitu atau meraup keuntungannya, tapi mereka juga ingin mengedepankan informasi bahwasannya manusia itu harus berkehidupan sehat gitu, salah satunya mengkonsumsi tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang bagus untuk tubuh kita. Nah teman-teman, selain tadi berbicara restoran itu mengenai tentang pola hidup yang sehat gitu, mengenai diri kita yang sehat, tetapi di restoran ini juga, di tempat makan ini tuh menjelaskan dan memperhatikan bagaimana sih kondisi bumi saat seperti sekarang ini kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa ngelihat nih di kanan kiri aku ini banyak tentang penjelasan bagaimana sih kondisi bumi saat ini seperti itu. Paling rekomendasi di sini memang terlihat banyak ada sate gitu, sudah dipampang seperti ini karena memang best sellernya di sini gitu. Tapi mungkin kita ambil secukupnya gitu, kita juga mau merasakan hal yang lain gitu menu-menunya, jadi kita milih berbeda gitu sih menu-menunya. Itu kayak etalase gitu ya, kayak prasmanan. Jadi teman-teman boleh bebas milih apa aja di sini tuh menunya kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, di sini bisa lihat ya. Oh ya Mbak, boleh nanya, kalau misalkan dari sate yang psikola gitu terbuat dari apa sih? Oh, sari kedelai. Itu sari kedelai barengan sama apa lagi? Ada jadi di sate kedelai kayak gitu. Berarti dari sari kedelai ini teman-teman dibuat jadi bikin sate. Nanti kita cobain ya, oke? Oke teman-teman, mungkin tadi teman-teman melihat ya, kita juga udah pesen makanan dan ngantri juga tadi. Teman-teman bisa ngelihat gitu ya, di etalase itu banyak banget gitu ya. Ininya ya Kang, apa menu-menunya banyak yang bervariasi gitu. Jenis-jenis sayurannya juga banyak banget gitu ya. Tentu ada toge dan lain sebagainya kayak gitu. Dan yang paling penting nih ya, di sini itu harganya terjangkau. Udah kita sehat dan harganya juga terjangkau ya Kang. Betul. Dan aku lihat juga tadi memang menu-menunya udah komplit itu ya. Karena kita baru mau masuk gitu di jam makan siang. Mungkin setelah ini bakal banyak yang ngantri gitu setelah ini, karena ya baru mau masuk jam makan siang gitu. Jadi memang tadi kita ngantri juga nggak terlalu padat gitu.
Oke, mungkin sekarang kita langsung cobain aja gak sih? Iya. Aku tuh coba penasaran banget sama yang ini namanya sate. Oh ya, tadi kita singgung yang pertama ya, Iya, soal sate dan juga rendang, kenapa Benar, mereka benar. bisa bikin gitu ya. Katanya ini ya teman-teman, si satenya itu terbuat dari sari kacang kedelai. Tapi kita nanti kita cobain gimana sih rasanya. Aku penasaran banget. Saripati kacang kedelai ya, Teh? Iya, dari sari kacang kedelai. Kalau aku di sini ngambil rendang gitu ya. Rendang? Iya betul. Jadi rendangnya katanya ini terbuat dari campuran selain sari kedelai tadi ada juga campuran dari jamur deh. Ini jamur kayak gitu. Kalau kayak gitu nih teman-teman, aku mau cobain ini pakai sambal. Oke gitu. Sate dari sari kacang kedelai. Kita coba sopan Coba. pertama. Best sellernya di sini kan Teh ya. Gimana Teh? Nah, karena kan pernah makan sate kan, sate kambing, sate kambing, sate sapi kayak gitu, sate iya, ayam iya. kayak gitu kan. Iya iya. Nah, kita kesini tuh rasanya tuh kayak sate ayam gitu. Gimana sih sate ayam yang kayak kita biasa? Cuma Jadi- yang unik itu kan ini kan dari sari, Sari kedelai. kan. Cuman rasanya enak, mau cobain. Boleh boleh. Cobain ya. Gimana? Ya kan? Ya kan? Iya. Rasanya ya dari Tapi gimana? dia tuh lebih lembut gitu ya Teh. Kalau misalkan sate yang kita lihat itu ya, pasti dia tuh dagingnya rada keras gitu. Ya, betul. Terus di bumbunya juga nggak terlalu meresap, tapi ini Asli. ngeresap banget gitu. Bener banget Kang. Kalau ini bumbunya itu bener-bener ngeresep. Jadi kayak enak banget kerasa. Apa Mantap emang lagi gara-gara si sari kedelainya jadi lebih ngeresep si resepnya gitu? Kayaknya kayak gitu sih Kang. Itu lebih ngeresep aja. Coba kalau kita langsung ke rendangnya gitu ya. Ya coba rendangnya. Gimana tuh rendangnya? Coba ya. Gimana? Enak gak? Gimana rasanya? Rasanya gimana? Sama Sama gimana? sama kayak daging gitu. Kayak daging. Jadi, jadi cobain? boleh. Coba. Bentar Sebenarnya ya. penasaran gitu ya. Bener, jadi kalau aku lihat gitu di serat-seratnya juga emang kelihatan kayak daging gitu ya, bisa Kayak rendang banget gak Betul sih? ya? Kayak daging sapi ya, gitu Betul, serat-seratnya. Gimana? Cobain ya. Bentar. Oke. Kita nyobain yang rendangnya ya. Iya itu dia dari seratnya juga emang persis banget kayak daging sapi pada umumnya gitu ya, berserat gitu. Coba ya, aku nyobain. Gimana Teh? Ya kan? Cuma kalau misalkan kalau menurut aku ya, si rendangnya itu berserasa dari bukan tidak dari sayur-sayurannya kan kayak gitu. Beda lagi kalau sama satenya. Kalau si satenya itu kayak bener-bener udah kerasa banget dari ini tuh dari sari kacang kedelai loh gitu ya, bener kayak Iya, sate iya. banget gitu. Tapi Enak emang ini tapi enak ini dari bumbunya dari rasanya. kalau boleh jujur sih emang lebih enak si satenya gitu. Kalau di sini aku lebih approve si bumbunya gitu karena bumbunya itu katanya nggak pakai santan gitu ya Teh. Ya? Oh iya. Iya katanya nggak pakai santan dan juga MSG, jadi memang kelihatannya kayak kurang berbumbu atau kurang nyes gitu sih rasanya. Tapi ini pas gitu, bener-bener Enak. gitu. Oke, kita suapan pertama aja ini. Aku untuk sayur-sayurannya nih teman-teman bisa lihat aku beli capcay, balado terong sama tahu. Ya mungkin ada perbedaannya sedikit gitu. Tadi kita ngambil terong, mungkin kita sama gitu ya Kayaknya kita kesamaannya. udah sama-sama suka terong kayak gitu ya. Jadi Iya, tapi selain itu aku ngambil Beli apa? ini teh pakcoy sosin atau Iya, apa ya? pakcoy. Itulah pokoknya. Sama katanya tadi nanya ke Simbanya, di sini ternyata best sellernya atau yang selalu di request atau selalu dipesan sama orang-orang yang makan siang atau makan di sini gitu. Ini jamurnya gitu. Mungkin kita ngambil tester gitu ya. Testing dulu jamurnya nggak ya. sih? Jamur itu dari ini bukan sih? Dari rumput laut ya? Jamurnya kayak jamur apa jamur Oh atau iya jamur ya. kemana? Aku ingatnya yang di sana kan tadi di depan tuh ada ini kan, ada usus. Oh. Kayak itu iya aku ingatnya dari usus. Oh iya ya, jadi emang di depan sana ada berbagai macam makanan yang bisa jadiin oleh-oleh gitu ya. Iya benar. Jadi tadi itu di depan dan nanti teman-teman bisa lihat ya. Ini itu ada usus tapi dari rumput laut. Nanti kita lihat. Wah bener nih, enak. Tapi enak. Nggak mau kuenya. Kehidupan tidak pernah berakhir itu adalah sustainable, keberlanjutan segalanya, dari kehidupan, kemudian dari lingkungan, ya itu harus ada keberlanjutan terus. Dan salah satu itu namanya memang filosofis banget. Itu berkaitan dengan
termasuk jiwa kita. Jiwa kita itu harus bisa free, bisa bebas dari semua yang membuat kita nggak bisa naik ke surga. Nah itu salah satu pengaruhnya. Karena makanan yang kita makan itu tidak boleh harus makanan yang mengandung unsur kekerasan. Unsur kekerasan itu salah satu kita mengambil hak hidup dari makhluk hidup tersebut. Salah satu contohnya ayam, sapi, burung dan sebagainya. Mereka masing-masing punya hak hidup untuk hidup di bumi ini. Bersamaan dengan kita, semua ciptaan Allah, semua ciptaan Tuhan itu mempunyai hak hidup, mempunyai jiwa roh yang harus bisa kembali bersatu kepadanya. Aku nyobain pakcoynya, ternyata dia tuh fresh gitu, jadi nggak terlalu layu atau gimana, jadi pas gitu kalau menurut aku gitu ya. Terus di sini juga ada jagung gitu ya, bikin dia tuh jadi tambah manis gitu kan. Si pakcoynya kalau dibilang orang-orang itu pahit gitu, tapi di sini emang kerasa manis gitu, jadi nggak terlalu dominan si pahitnya karena mungkin terbantu sama si jagung ini gitu ya. Risma mau ngabisin dulu gitu ya makanannya. Wow, apa tuh bang? Apaan tuh? Apa nih? Apa nih? Tapi kayaknya kayak paru gitu, tapi Kayak paru ya? ya tuh kan. Oh, rumput laut ini mah tuh. Emang iya rumput laut? Coba aku cobain. Boleh. Boleh ya? Aku juga kayaknya mau nyobain nih. Jadi dikasih sama kameramen ya. Tapi kenapa tadi ada udah sobek-sobek gini? Kayaknya dikorupsi. Ya? Ini nih kameramen nih. Parah kayaknya. ini. Waduh, gak apa-apa. Enak, makasih kameramen. Tapi ini enak banget. Itu kayak Tapi rumput emang laut ya? kalau di makanan Padang gitu ya, emang si teksturnya gitu ya, mungkin emang lebih tipis gitu daripada umumnya si paru. Kalau di sini brandingannya paru gitu, paru goreng. Tapi di sini karena gak ada unsur hewani ya. betul, jadi diganti kita ya. pakai Rumput laut. rumput laut. Cobain ya. Gimana teh? Enak, cobain deh. Ya kan? Gimana? Tetap enak. Kayak rumput laut. Peyek, ya emang sejenis kayak gitu, tapi yang paling kerasa gitu kayak peyek rumput laut. Wajib nyobain juga, ini juga salah satu rekomendasi. Enak soalnya. Bener enak lah. Iklim sekarang ini kita tahu bahwasanya perubahannya sangat mendasar sekali. Karena apa? Itu berkaitan dengan pemanasan global. Salah satu yang menyebabkan pemanasan global itu dari gas metan yang dihasilkan oleh industri daging yang dihasilkan di peternakan. Kenapa? Dari sendawa sapi atau hewan yang lain, ya sendawa dan kotorannya menghasilkan gas metan yang panasnya dia memerangkap panas 72 kali lipat lebih panas daripada karbon dioksida. Peternakan memasalkan, masal itu yang bikin masalah. Dibikin produk massal, semuanya ayam, sapi, semuanya dibikin massal sehingga kotoran semuanya menghasilkan gas metan yang bermiliar megaton di muka bumi ini, gak bisa keluar dari atmosfer bumi kita. Itu sampai 15-20 tahun baru bisa keluar. Itu pun makin bertambah, makin banyak. Solusinya nggak ada. Solusinya adalah vegan. Itu mengurangi pemanasan global salah satunya. Udah habis lagi. Kemana hilangnya nih? Waduh, sudah. Cek gue teh kemana nih hilang? Ada ke? Siar ku kameramen jika Ternyata sudah di sini. Pengennya. Tapi kita penasaran sama ini nih. Kita langsung nyobain ini nggak sih? Tadinya udah hilang nggak tahu kemana, kayaknya lari ke perut ya. Kita cobain langsung minumannya guys. Boleh. Wah, bersih ternyata guys. Tapi nanti bisa refill gitu ya air putihnya karena di sini gratis gitu. Tenang aja teman-teman, kalau misalkan pengen air putih lagi ngambil bisa. Terus kita juga dikasih suruh milih gitu ya, salah satu dari paket sehat komplit ini gitu. Satunya minuman, bisa milih apa ini? Ini kalau aku susu kacang kedelai. Itu Kalau bikinan sendiri atau produksi sendiri atau gimana? ini Bu? ngeproduksi sendiri biasanya. Oh, iya, ada bacaan apa tuh? Iya tuh. Fresh, homemade, tanpa pengawet. Wih, tanpa pengawet dong. Bener-bener sehat gak sih di sini? Benar. Nih. Ini lebih menarik gitu deh. Bang Dodi apa itu? Lemon tea? Lemon tea. Ini Kita cobain. kesukaan aku sih.
Wah, masih disegel. Ini best sellernya. Dingin-dingin, minum susu kacang kedelai, rasanya gimana ya? Kalau saya lemon tea. Cium Kayaknya dulu, cium dulu. boleh. Tadi udah makan yang berbumbu banget, bisa dinetralisir sama Pakai ini lemon ada. tea ya. Kalau dari lemon tea-nya sendiri gitu ya teh, Gimana? dia tuh nggak terlalu asam, nggak terlalu manis, jadi menurut aku di sini gitu pas. Tapi tadi udah kehilangan momen dinginnya, atau kalau mungkin lebih dingin lebih enak lagi nih kayaknya nih. Tapi ini teman-teman, pantas aja best seller. Ini si kacang kedelainya benar-benar kerasa banget, sumpah enak. Wah. Pantas aja jadi best seller di sini loh. Aku katanya lebih suka atau lebih banyak diminati karena gampang habis gitu. Coba mau nyobain nggak? Boleh. Ini juga lemon tea. Kayaknya Cobain deh, enak, bener-bener pantas aja. Aku setuju less sih. never ends, anjoy. Aku setuju sih ini yang Best jadi best of seller. Hmm. Life never ends. Jadi, Coba ya. Coba. Gimana? Ya kan? Enak? Bener-bener dia tuh kalau Gimana? dari aku sendiri kan kacang kedelai itu gak terlalu manis atau gimana, tapi ini lebih Balance manis aja lah gitu ya. Balance juga. Kalau menurut aku sih itu balance aja sih gitu rasanya. Manis sama si kacang kedelainya. Iya, kalau Coba dari sendiri boleh. Oh, si sari kacang kedelai atau susu kacang kedelai ini emang pure kayak bikin sendiri gitu. Jadi kalau ngambil atau beli di Mang-Mang misalkan gitu ya, susu kacang kedelai kadang lebih manis, tapi ini menurut aku juga pas. Pas aja sih rasanya dari rasa si kacang kedelainya itu kerasa banget, dan manis itu kalau menurut aku ya nggak terlalu manis aja. Betul. Pas aja kayak gitu. Ini bisa dinikmatin sih. Betul, Bukan ya. yang tipikal minuman yang bikin pusing gitu. Kayak kan ada tuh kalau misalkan orang-orang yang nggak terlalu suka manis, terus kayak minuman kayak susu kedelai terus kepanisan, itu kan suka pusing gitu. Giung. Iya, giung. Bahasa Sundanya tuh giung. Tapi kalau ini tuh aman, masih enak dinikmatin. Oke, mungkin kita ngabisin dulu ya Teh ya. Jadi terima kasih mungkin ya sudah mengikuti kita makan-makan. Iya. Tapi Apa? gimana tuh? Gimana Tadi tuh? bilang kalau misalkan kita tuh udah atau di restoran sendiri di sini udah ngambil self service. Jadi teman-teman udah memang harus dibudidayakan gitu self service dari sekarang gitu, karena ya itu juga membantu mereka para karyawan dan juga ya sebagai bentuk kesadaran kita gitu. Ini mungkin kita langsung aja ke sana ini deh, self service. Boleh langsung aja kita ke sana, guys. Nah, di self service di sebelah sini, jadi langsung aja kita kasih gitu ke mereka. Ini ada kertas sampah makanan, kita bisa langsung masukin ke sini. Oke. Rada karakuk ya. Maaf. Nanti juga sih, bener. Oke, terus ada nampan di sini. Lalu ada peralatan makanan dan minuman di sini. Dan piring rotan terakhir ada di sini. Oke. Mantap. Yuk, balik deh. Nah, kaulah jumpa. Jadi, hadirnya restoran kehidupan tidak pernah berakhir ini adalah ya ingin berusaha menghadirkan solusi bagi masyarakat dan dunia untuk menjadi lebih baik lagi. Masyarakat yang sehat lahir dan batin, yang bisa mengurangi bencana dan perdamaian dunia. Nah, hal ini bisa dilihat dari setiap sudut yang ada di restoran ini. Mengingatkan bahwa hal itu semua dimulai dari piring makanan kita. Makanan yang tidak mengandung kekerasan. Karena kekerasan yang ada hanya menghasilkan kekerasan yang lain. Buat kalian yang penasaran, tempat ini ada di Jalan Pajajaran nomor 63 Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Oke teman-teman, itu aja di Jumpa Kuliner episode pertama. Jangan lupa, Like, comment, and subscribe. dan buat teman-teman yang di Bandung dan di luar Bandung, jangan lupa mampir ke restoran ini di Kehidupan Tidak Pernah berakhir. Bye-bye.